Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan belajar IPS tema 2, subtema 2, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok, dan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibedakan menjadi dua. Usaha yang dikelola sendiri atau disebut perorangan, dan usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan, memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana, keuntungan dan kerugiannya ditanggung sendiri. Contoh usaha ekonomi perorangan. Yang pertama, usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas, berupa lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa. Usaha jasa merupakan sebuah usaha yang menawarkan jasa untuk para konsumen dengan memperoleh imbalan. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, penjualan pulsa, dan lain-lain. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, mebel, dan lain-lain. Usaha perorangan memiliki beberapa kelebihan, yaitu semua keuntungan dinikmati sendiri. Rahasia perusahaan lebih terjamin, pemilik usaha dapat mengambil keputusan dengan cepat. Sedangkan kekurangan usaha perorangan diantaranya kemampuan dan modal terbatas, kesinambungan usaha kurang terjamin, dan segala tanggung jawab maupun resiko ditanggung sendiri. Selanjutnya, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama atau usaha yang dikelola kelompok. Yang pertama, firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada persekutuan komanditer terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola persekutuan komanditer, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan persekutuan komanditer atau CV. Usaha berbentuk CV atau persekutuan komanditer dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal.
Yang keempat, badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Yang kelima, badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Tujuan pendirian BUMD ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang keenam, koperasi. Tujuan koperasi adalah menyejahterakan anggotanya. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa macam atau bentuk-bentuk koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, koperasi produksi. Yang keempat, koperasi jasa. Dan yang kelima, koperasi serba usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Pemilik sumber daya ekonomi memperoleh balas jasa. Balas jasa ini berupa sewa, bunga modal, ataupun gaji. Contoh kegiatan produksi: pertanian, perikanan, kerajinan, dan lain-lain. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Lancarnya kegiatan distribusi dipengaruhi oleh sarana transportasi dan jalan yang baik. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Demikian tadi materi IPS tema 2 subtema 2. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.